timbulnya kebosanan. Apalagi ketika kedua-duanya sudah bosan. Ini menandakan bahwa rumah tangga Anda mungkin tidak baik-baik saja. Dan bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, ya, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri wanita yang rawan selingkuh itu seperti apa. Ya, walaupun ini sudah sering lah saya sampaikan, namun gak ada salahnya kita terus memberikan pemahaman-pemahaman tentang hal tersebut. Ini perlu Anda ketahui karena ketika Anda berumah tangga tentunya ini untuk setiap orang saja ya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan rumah tangganya tidak baik-baik saja. Ya, ia ingin selalu rumah tangganya tampak harmonis dan sejahtera. Ini keinginan semua pasangan tentunya. Ya, jadi hal-hal yang bersifat rawan atau mengancam keharmonisan rumah tangga, Anda dan kita semua layak memahaminya. Ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Hal yang pertama biasanya ia melakukan ya, mulai suka melakukan tentang kebohongan-kebohongan kecil terhadap Anda. Kebohongan kecil ini adalah ketika ia bisa menyelamatkan diri dari kebohongan kecil. Ini sebagai indikator utama untuk melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Artinya ketika ia sudah berbohong kecil, lalu ia merasa aman-aman saja atau memang kebohongannya dilihat oleh suami ini semakin hari tetap percaya, maka ia tidak menutup kemungkinan ya beralih ke kebohongan-kebohongan besar. Nah, perlu Anda ketahui bahwa semakin kuat kebohongan, semakin besar kebohongan, maka semakin dalam perselingkuhan yang sedang ia lakukan. Ini tentunya ketika ia aman, ia akan melakukan kebohongan-kebohongan berikut dan akan diracik sehalus mungkin agar Anda tampak percaya dan bagaimana ia membuat sebuah opini agar kebohongannya seakan-akan itu adalah bukan sebuah kebohongan. Untuk menciptakan sebuah kepercayaan, ia menciptakan opini-opini baru untuk mengalihkan kebohongan seakan-akan itu adalah real terjadi dalam kehidupannya. Ini yang perlu Anda pahami ya. Yang pertama. Lalu hal yang kedua, ia tidak segan untuk melakukan tuduhan balik. Semata ini adalah untuk membentengi ya perselingkuhan yang sedang ia lakukan. Ia bisa jadi tidak segan-segan menuduh justru si suamilah yang berselingkuh ya. Namun ketika ditanya alasannya kenapa ia menuduh si suami selingkuh, ia tidak akan bisa menjelaskan dengan detail. Ya, ia hanya ngotot bahwa kamulah yang selingkuh. Tapi secara fakta ia tidak bisa menjelaskan kenapa ia menuduh. Alasannya kenapa? Saya yakin di situ ia akan menemukan kebuntuan. Nah, ketika hal itu terjadi berarti memang tuduhan terhadap Anda itu hanya tuduhan palsu untuk menutupi perselingkuhan yang sedang ia jalankan. Ini hal kedua yang perlu Anda ketahui. Karena bagaimanapun suami harus lebih cerdas dan jeli dibanding istri. Ini hal utama yang harus Anda pahami juga ya. Karena itu adalah bagaimana ya salah satu cara untuk menetralisir terjadinya perselingkuhan, menekan, mengecilkan ya atau memperkecil angka perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu bisa dijaga adalah berawal dari kepercayaan kita masing-masing. Berawal dari diri kita. Ketika kita gagal, maka tidak menutup kemungkinan kita menjadi bagian orang yang tidak bisa menutupi perselingkuhan atau tidak bisa menekan angka perselingkuhan. Secara otomatis ketika kita gagal maka kita akan secara tidak langsung sudah ikut serta membangun tingkat perselingkuhan menjadi semakin tinggi dari hari ke hari, dari masa ke masa. Ini. Lalu kemudian yang ketiga, ia mulai mengeluh seakan tumbuh penyesalan pada dirinya. Ia sering mengatakan kepada Anda bahwa ia adalah bukan wanita yang tepat untuk menjadi pendamping Anda. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa itu ia ungkapkan baru sekarang? Kenapa tidak dari awal pada saat
ia dan Anda baru berkenalan. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, secara otomatis itu hanyalah alasan belaka untuk menutupi perselingkuhan. Ya, ini adalah hal yang perlu Anda pahami ketika akhir-akhir ini ternyata istri lebih suka mengungkapkan hal yang demikian itu. Ya. Lalu yang keempat, ia tidak segan-segan untuk melakukan hal yang bersifat meningkatkan egois, yaitu ia tidak lagi peduli bagaimana tentang perasaan Anda, ya, bagaimana tentang hati Anda, tapi ia hanya berpikir yang penting saya senang, masa bodoh dengan pasangan saya. Ini adalah hal yang akan dilakukan ketika ia betul-betul sudah terseret di dunia perselingkuhan saat ini, ya. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pembosan, ya. Wanita pembosan di sini masuk deretan yang sangat mungkin, ya, deretan terbanyak, artinya urutan terbanyak. Ketika sudah bicara bosan, memang semua orang saya yakin memiliki perasaan tersebut. Namun ketika kita bijak dan kita sadar betul bahwa kita sudah berumah tangga, hal yang harus dilakukan adalah komunikasi dengan baik bersama-sama dengan pasangan, bagaimana mengatasi rasa bosan yang kapan saja bisa datang kepada diri Anda atau istri Anda. Nah, komunikasikan itu. Ketika terjadi hal yang apapun lah, ya, yang bersifat monoton dan merasa bahwa Anda bosan dengan hal itu, maka nggak ada salahnya hal yang pertama harus Anda lakukan adalah komunikasi dengan baik sehingga tahu hal apa yang harus diperbaharui agar kebosanan tidak selalu mendera terhadap Anda. Ini penting untuk kita pahami karena itu adalah hal yang harus dilakukan untuk menjaga timbulnya kebosanan. Apalagi ketika kedua-duanya sudah bosan. Ini menandakan bahwa rumah tangga Anda mungkin tidak baik-baik saja. Dan bagaimana caranya agar itu tidak terjadi? Maka komunikasi yang baik. Komunikasi juga sering saya katakan bahwa itu adalah indikator hubungan. Ketika komunikasi baik, maka hubungan pun akan baik. Ya. Nah, sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan terus video-video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.